Kita lanjutkan dialog pemirsa. Pak Arianto, kalau misalnya Anda sebagai dari penasehat ahli Kapolri, apa sudah ada ketentuan dari, tadi kan Pak Arianto sempat menjelaskan ya bahwa Pak Kapolri bilang ya udah tindak tegas aja gitu. Nah, tindak tegasnya ini seperti apa Pak Arianto? Selama ini apakah hanya berhenti di etik atau bisa juga dipidanakan pungutan liar? Ditindak tegas itu artinya ditindak dengan suatu kenyataan yang kelihatan tindakan itu. Kalau saya menerjemahkannya gitu. Dan saya ini mengharapkan mudah-mudahan perintah Kapolri itu diterjemahkan oleh para pelaksana di bawah itu untuk menindak tegas dalam rangka untuk memberikan shock terapi kepada kejadian yang sangat memalukan ini gitu ya. Jadi saya berharap ini tindakan tegas Kapolri itu diterjemahkan dengan gini, misalnya ya. Orang yang terlibat itu langsung segera diadili hari ini melalui kode etik, dan kode etiknya terbuka gitu ya. Kemudian jatuhkan hukuman seberat-beratnya. Kalau menurut ukuran saya ini, karena macam-macam ya pelanggarannya, banyak sekali ya. Satu, menyalahgunakan kewenangan, itu mengenai penyalahgunaan tugas di dalam narkoba, kan itu meriksa gitu. Kemudian melakukan pungli, kemudian melakukan korupsi kan itu kan. Dan yang terakhir adalah mencemarkan nama negara di mata dunia. Dan kemudian mengganggu pariwisata, kan dia itu sebagai semacam sabotase kan itu kan. Jadi karena salahnya yang bertumpuk-tumpuk ini, dan ini sudah terbukti, nggak perlu lagi kode etik yang pakai bikin komisi kode etik berlama-lama gitu. Saya kira ini menurut hemat saya, ini kesempatan bagus untuk polisi untuk bebenah, untuk membuktikan diri bahwa saya berkomitmen untuk memperbaiki polisi ini. Contohnya ini loh, kasih contoh tindakan yang jelas gitu. Mumpung ada kayak gini, seluruh dunia melihat, dan kita tunjukkan bahwa kesungguhan kita itu tindakan yang nyata itu. Itu saya berharap apa yang ngomongkan oleh Pak Kapolri tindak tegas itu diterjemahkan seperti itu, bukan ditegas cuman kemudian wah dipanggili sekarang ngomongkan gini lagi mau dikritik, tapi nggak jelas apa tindakannya. Pak Arianto, perlu tidak sampai ke ranah pidana? Kalau tadi kita mendapatkan informasi dari Malaysia, berita ini sudah diangkat di media Malaysia, kemudian juga pihak kepolisian sana juga bekerja. Ranah pidana itu menyertai pasti. Kalau polisi itu salah itu Bu ya, bisa kena hukuman disiplin, bisa kena kode etik, bisa kena pidana. Nah kalau ini kan tadi saya sebutkan ada pidananya kan, korupsi dan gratifikasi. Jadi tidak hanya berhenti di etik saja ya, etiknya untuk itu langsung dipecat, copot. Nah kemudian pidananya diperiksa selanjutnya. Karena polisi tidak kebal dari hukum kalau melakukan tindakan pidana, tetapi tindakannya itu bisa diketahui oleh masyarakat gitu loh, terutama oleh masyarakat Malaysia ini loh kayak gini loh, gara-gara gini gitu, supaya terbuka dan diketahui oleh semua. Efeknya adalah untuk lingkungan polisi sendiri supaya yang seluruh Indonesia sadar ya, dan kemudian untuk masyarakat bahwa polisi itu benar-benar ini, dan masyarakat supaya tidak takut lagi kalau menyampaikan keburukan polisi. Orang asing juga ini loh, jangan kapok lah ke Indonesia ini sudah dihukum gitu. Pak Arianto, 18 oknum ini kan memang sudah diperiksa. Nah artinya kalau atasan mereka diperiksa juga? Saya menyarankan atasannya harus diperiksa apakah dia ikut membiarkan atau dia ikut terlibat itu. Harus diperiksa perkara nanti berarti apa tidak. Ya? Iya harus tuntas, karena kalau udah orang banyak, apalagi ya diskresi ini. Diskresi untuk memeriksa orang secara random apakah itu kena narkoba. Itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang petugas di lapangan, itu pasti unit. Keputusan unit pasti kepimpinan unitnya yang memerintahkan kayak gitu. Entah kepala unit dalam ikatan peleton atau kompi atau bahkan mungkin kapolresnya atau siapa saya nggak tahu. Wow, itu harus diperiksa itu. Harus diperiksa sekaligus ya secara tuntas. Kalau dari Prof Wahyu melihatnya selama ini apapun yang dilakukan oleh oknum kepolisian berhenti sampai di etik saja atau banyak juga yang dipidanakan berdasarkan dengan kasus-kasus tertentu, salah satu pemungutan liar. Jadi begini Mbak, dalam teori itu memang ada kecenderungan untuk melindungi korps, melindungi karena institusi ini kan harus juga dijaga. Tapi kalau menurut saya ketika suatu perilaku personil itu sudah punya dampak dari disebutkan Pak Arianto, jadi sudah sebegitu, saya kira kita tidak lagi melindungi korps karena saya katakan ini bukan oknum lagi, tapi orang yang nggak cocok jadi polisi. Maka kalau sanksinya memang dipecat ya dipecat, karena yang mau jadi polisi baik itu banyak.
Tugas polisi itu kan, Iya. Jadi tugas kasihan polisi, citranya mereka yang polisi iya, baik tugas ya. polisi itu kan sebetulnya di seluruh dunia tugas polisi itu kan satu memberikan jaminan keamanan, kemudian dua memberikan jaminan rasa aman. Rasa aman ini kan bentuk yang dirasakan orang. Ini kan orang tadi disebut oleh Ibu tadi orang luar negeri jadi takut ke sini ya. Kemudian ketika tindakan-tindakan itu hanya sekedar apa ya pokoknya ada entertainnya lah kepada publik, ini sudah ada kerja. Selama ini kan seperti itu. Maka ketika kita bicara oknum, maka kita akan selalu ingin melindungi. Nah, penyakit ingin melindungi itu yang berbahaya. Nah, tugas polisi itu kan menjaga peradaban. Nah, orang beradab ini kan nggak beradab ini. Nah, saya kira ini yang ketegasan yang tadi disampaikan Pak Artian itu menurut saya ini saatnya lah polisi untuk tidak saja berbenah, tetapi menunjukkan fakta dan bukti karena yang mau jadi polisi baik itu banyak. Nah, dan daftar polisi kan banyak. Jangan sampai tercoreng ya. Iya, karena jumlahnya memang hanya 0,0% dari 460. Tetapi dampaknya kan sangat besar. Saya kira dampak ini harus menjadi ukuran bahwa perilakunya ini merugikan institusi. Iya. Nah, karena di dalam etika itu kan ada etika negara, ada etika kelembagaan. Etika kelembagaan itu bicara mengenai sikap dan perilaku yang merugikan institusi. Karena dia bicara mengenai kaitannya dengan tugas pokoknya. Saya kira aturannya sudah jelas, perpolnya sudah ada. Sekarang jangan ini hanya menjadi semacam entertain aja untuk publik itu yang enggak menurut saya. Selama ini kan publik dibuai dengan sudah kita periksa, sudah kita lakukan. Ya, penyakit ini saya kira harus apalagi menyangkut negara lain ya, Prof ya. Nah, kalau tadi Pak Arianto kan juga bilang ya sudah periksa saja atasannya juga, jangan-jangan memang ada keterlibatannya. Artinya ke depannya nih pengawasan seperti apa tadi nih saya kan kalau bilang, misalnya Mbak, runutannya ada juga, Prof? kelemahan bisa pada personel, bisa pada pengawasannya. Dan itu sudah diatur di dalam ketentuan. Ketentuan ini jangan sekedar ketentuan, ya sekedar aturan. Kan di dalam kode etik itu jelas mana boleh, mana tidak. Ya. Jangan sampai ini hanya sekedar di atas kertas saja. Nah, ini saya kira keberanian-keberanian itu harus dilakukan lah, karena kalau kita bicara soal regulasi, aturan sudah ada semua. Ini tinggal kita mau atau tidak gitu ya. Untuk melakukan itu ya. Kalau dari buruh sendiri melihatnya, kira-kira kalau dari buruh nih inginnya hukumannya seperti apa nih? Ya, saya setuju dengan Pak Arianto, Prof ya. Ada pepatah, jangan karena nila titik rusak susu sebelanga. Sebenarnya kan ini hanya oknum, ya kan. Jadi betul-betul ini sebagai institusi ya, Pak Arianto juga tadi kalau bicara gemes gitu kan dengan Prof. Karena lagi-lagi karena nila titik ini akhirnya rusak semua, terutama di bidang pariwisata. Ini uang kalau memang di dalam itu besar 32, tapi untuk kita ini pembisnis untuk mendatangkan wisatawan mancanegara itu tidak ada artinya. Tapi ini yang tadi dampaknya gitu, dampaknya ini sangat hebat. Masif yang tadi ya masif sekali. Dan kalau tindakan yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Arianto, dengan Prof, saya setuju, tindak dengan tegas. Karena apapun ini harus betul-betul, apalagi sekarang ini aduh, itu kan media sudah sekarang udah ke seluruh dunia, tidak hanya Malaysia. Kalau dulu mungkin hanya Malaysia, terus tidak, ini kan udah ke seluruh dunia. Lagi-lagi saya ingin juga kalau untuk tindakan-tindakan yang tegas itu wewenang tadi Kompolnas kepolisian. Ya, betul. Kemudian dari segi pariwisata mudah-mudahan ini betul-betul citra ini marilah seluruh ya Pak Arianto, Prof. Apalagi ini saya terima kasih Prof. Saya juga dosen, kita mengedukasi selain dari saya sendiri sampai ambil untuk kuliah untuk hukum itu kan bagaimana tata cara. Dan saya terima kasih Prof, itu kita harus mengedukasi. Sementara kita lagi mengedukasi bagaimana masyarakat cinta Indonesia itu sendiri. Kita lagi berusaha dari seluruh kementerian maupun presiden kita. Terima kasih Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan, khususnya pariwisata. Marilah ini benar-benar ini jangan lagi kejadian yang tadi saya sangat surprise waktu itu, makanya saya walaupun tadi macet dan mendadak saya datang supaya ini betul-betul citra Indonesia di mata dunia akan lebih baik. Kalau selama ini buruh tidak pernah ada masalah dengan polisi pariwisata yang memang dilibatkan dalam suatu event, hal-hal tertentu tidak pernah ada masalah ya? Ya,
Terima kasih, alhamdulillah, karena yang tadi, karena polisi pariwisata kan udah diedukasi, dia sangat baik, dan kita kalau sudah dengan ada polisi pariwisata kita nyaman, karena dia betul-betul didik untuk bagaimana kenyamanan khususnya wisatawan mancanegara itu terpenuhi. Baik, Pak Arianto, perlu tidak edukasi ulang, sosialisasi ulang betapa pentingnya nih menjaga marwah kepolisian? Ya, saya kira peristiwa ini ya mengingatkan kita kepada polisi ya, Polri internalnya itu. Ini juga saya pesankan pada Polri karena saya penasihat ya. Jangan hanya mendidik polisi pariwisata, dididik baik-baik supaya menjadikan turis itu nyaman sehingga meningkatkan turis. Tetapi juga kepada polisi yang lain itu, polisi pada umumnya itu harus punya tourist minded juga, supaya turis-turis itu datang ke Indonesia harus nyaman, harus diperlakukan dengan baik. Apalagi ini diperas kan kayak gitu. Jadi, nah untuk menunjukkan bahwa itu memeras turis itu adalah satu kesalahan yang besar, maka contoh kasus ini kalau saya setuju 18 orang itu langsung diperiksa hari itu juga, tentukan hukuman yang terberat yaitu PTDH. Dan kemudian kalau mau pidana mau ditetapkan apa tidak, termasuk pimpinannya juga diperiksa apakah dia itu membiarkan atau dia mengendalikan atau dia memang tidak tahu, nah itu dikoreksi juga. Diumumkan seluruh Indonesia supaya polisi semua tahu dan masyarakat juga tahu, kemudian masyarakat internasional juga tahu, sehingga kita sama-sama ini memperbaiki polisi itu. Bukan kalau polisi sendiri saya kira nggak bisa tanpa dikoreksi dengan udah di medsos gini tiap hari diberitakan gini aja tetap ada aja terus kan itu. Nah ini kan keterlaluan kayak gitu. Saya kira nih event ini bagus kalau untuk mengingatkan polisi supaya baik. Terima kasih Pak Arianto, Burus, terima kasih Prof. Wahyu, terima kasih sudah datang di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita sama-sama menantikan ya bagaimana dengan proses hukum dan juga termasuk etik dan juga sanksi yang berat, sehingga tidak akan ada lagi nih cerita-cerita oknum polisi yang melakukan hal-hal yang tidak baik yang tercela seperti ini ya. Terima kasih.